Kita mulai insyaallah. Bismillah wa tawakkilina 'ala Allah. Majlis ini kita berawal dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Ketika Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan warattil, maka kita mengetahui bahwasanya ini adalah fi'il amr. Maka dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari suatu perintah itu adalah wajib. Maka kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika ingin membaca Al-Qur'an, maka perintahnya adalah secara tartil. Maka tartil di dalam Al-Qur'an diterjemahkan oleh seorang sahabat radhiyallahu taala anhu bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil, maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan at-tartil ay tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ada spidol lagi? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Habis. Jazakallah khair. Baik, ketika Allah mengatakan warattil dan bacalah secara tartil, tartil itu apa Pak? Kan gitu ya. Maka diterjemahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu at-tartil ay tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Permanen. Serem tenan ya? Permanen. Ada yang tidak permanen enggak? Ya, permanen. Ya. Jadi tartil itu yang pertama apa? Mentajwidkan huruf. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, mengetahui waqaf dan ibtidah. Jadi secara global, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita dalam setiap al-ada, dalam setiap talaki, dalam setiap kita qiraah, dalam setiap kita tilawah di dalam Al-Qur'an, kan Allah memerintahkan kepada kita warattil, dan bacalah secara tartil. Baik kita nanti di dunia, posisi sekarang kita, ataupun ketika nanti kita bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan waqala li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil. Jadi ketika kita nanti bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka diperintahkan oleh para malaikat, iqra, bacalah, warattil, dan bacalah secara tartil, kan gitu ya. Nah, tartil yang dimaksud adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan dalam setiap huruf, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui waqaf dan ibtidah. Apa itu waqaf Pak? Tempat untuk berhenti. Apa itu ibtidah Bapak? Ibtidah itu adalah tempat untuk memulai. Waqaf dan ibtidah itu sangat penting sekali Pak. Coba ini. Ini ada penghapus? Coba Bapak bacanya apa ini? Apa? Gimana? Ini antara Bapak ini dengan Bapak ini beda cara bacanya? Ini kan tergantung kepada tempat berhenti dan tempat memulai kita sebenarnya. Kalau kita membaca ini lebaran tanpa mudik, ya sudah, besok itu lebaran nggak usah mudik kan gitu ya.
Namun kalau tempat berhentinya berbeda, maka itu kan menimbulkan makna yang rancu sebenarnya. Lebaran tanpamu jadi lebaran kita itu tanpa istri kita kan gitu ya. Nah, itulah butuhnya apa? Mempelajari al-waqfu wal ibtida, tempat berhenti dan tempat memulai. Agar ketika nanti kita membaca Al-Qur'an tidak menimbulkan kerancuan di dalam makna. Kan gitu ya. Oke, Thayyib. Kembali ke materi kita. Terkait dengan tartil, apa yang pertama, Pak? Tajwid huruf. Yang kedua, mengetahui waqaf dan ibtida. Oke, ini dulu ya. Nah, tajwidul huruf, tajwid huruf itu apa? Maka dikatakan oleh para ulama, tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang dinamakan dengan tajwid, Bapak dan Ibu sekalian, itu para ulama mengatakan apa? Tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan dari setiap hurufnya. Pertanyaannya buat Bapak sekalian, huruf hijaiyah berapa ya? Huruf hijaiyah berapa? 29. Ada yang lain? Itu 28, itu 29, satu masjid itu. Jadi sebenarnya itu huruf hijaiyah berapa jumlahnya ya? 29 kayak? Atau 29? Atau 30? Atau berapa ya? Padahal di sini kalau saya melihat itu ada apa namanya, alat peraga umi di sini. Coba Pak kalau lihat peraga umi itu di belakang nanti kalau nggak salah itu ya. Di halaman 20, halaman 40 itu jumlah huruf hijaiyah ada 30. Namun pemahaman jamaah ada yang 28, 29. Di situ 30. Ini antara teori saya, pertanyaan kok beda gitu ya. Nah, dinamakan dengan tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, yaitu mengeluarkan dari setiap hurufnya. Di majlis ini ingin kita menyepakati bahwasanya jumlah huruf hijaiyah ada 29 huruf. Kita sandarkan kepada perkataan Al-Imam Syihabuddin Ahmad At-Taibi dalam kitabnya Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Beliau mengatakan wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Dan jumlah huruf hijaiyah bilam tirai bila syak, tanpa diragukan kembali bahwasanya jumlahnya adalah 29 huruf. Inilah yang nanti akan kita bahas secara rinci nanti terkait dengan 29 huruf hijaiyah, gitu ya. Nah, dari 29 huruf hijaiyah ini akan kita keluarkan 3 materi besar di dalam ilmu tajwid. Apa itu? Min makhrajihi. Kita akan belajar terkait dengan makhraj. Ma'a i'ta'ihi haqqahu, yaitu memberikan kepada setiap huruf dari 29 huruf tersebut haqqahu. Apa haqqahu? Sifat asliyah. Wa mustahaqqahu, yaitu mustahaqqul huruf. Apa mustahaqqul huruf? Yaitu sifat aridah. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perkataan Ali bin Abi Thalib tajwid. Tajwid itu kemudian diartikan oleh para ulama. Apa kata ulama? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan dari setiap huruf dari 29 huruf hijaiyah itu, yaitu makhraj hurufnya. Apa itu makhraj, Bapak dan Ibu sekalian? Tempat keluar huruf. Jadi dari 29 huruf itu pasti punya tempat keluarnya. Ketika sudah mengetahui tempat keluar huruf, maka akan kita pelajari materi yang kedua, yaitu apa? Sifat asliyah dari setiap huruf. Setelah kita belajar sifat asliyah dari setiap huruf, maka kita akan belajar terkait dengan sifat aridah di setiap hurufnya.
Nah, yang akan kita pelajari di sini makharijul huruf ada 17 makhraj. Dari 17 makhraj ini mempunyai 20 sifat asliyah. Dari 20 sifat asliyah mempunyai 11 sifat aridhah. Nah, coba dihafalkan Bapak dan Ibu sekalian. Yang akan kita pelajari dari majelis ini sampai majelis akhir nanti di setiap ahad kita, yaitu mempelajari 17 makhraj, 20 sifat asliyah, 11 sifat aridhah. Saya ulangi, yang akan kita pelajari yaitu 29 huruf. Dari 29 huruf ini akan kita ketahui 17 makhraj. Dari 17 makhraj ada 20 sifat asliyah, dari 20 sifat asliyah ada 11 sifat aridhah. Oke, Pak DKM apa? Kita mempelajari apa? Berapa huruf hijaiyah? 29. Dari 29 itu ada berapa tempat keluar huruf? 17. Dari 17 itu ada berapa sifat asliyah? Ini kelihatannya 20. Dari 20 itu ada berapa sifat aridhah? Oke, 11. Oke, tolong dihafalkan ini ya. Oke. Dari 29 huruf akan kita keluarkan 17 makhraj. Maka perkataan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala mengatakan makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Dari 29 huruf akan kita pelajari 17 makhraj. Sampai sini ada yang mau diskusi dulu? Kita urut ya, dari perkataan Allah tabaraka wa taala, ketika Allah memerintahkan ketika kita ingin membaca Al-Qur'an maka bacalah secara tartil. Tartil itu apa, Pak? Mentajwidkan setiap huruf. Yang kedua, mengetahui waqaf dan ibtida. Apa itu waqaf? Tempat berhenti. Ibtida, tempat untuk memulai. Ini loh mustalahat ini. Ini istilah-istilah tajwid, istilah-istilah dalam disiplin ilmu tajwid, mohon untuk difahami. Waqaf itu tempat berhenti, ibtida tempat untuk memulai. Kita tidak akan mempelajari ini. Di majelis ini tidak mempelajari ini. Silahkan nanti buka majelis yang lain. Yang akan kita pelajari adalah majelis tajwid saja. Apa itu tajwid? Yaitu berbicara tentang 29 huruf. Dari 29 huruf itu menghimpun 17 makhraj. Dari 17 makhraj menghimpun sifat asliyah. Sifat asliyah itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Yaitu sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf. Baik huruf itu dalam keadaan berharakat ataupun huruf tersebut dalam keadaan sukun. Huruf itu mau dalam keadaan apapun, dalam keadaan berharokat ataupun dalam keadaan sukun, ketika sifat-sifatnya tetap melekat pada suatu huruf tersebut, maka disebut dengan sifat asliyah. Nanti akan kita ketahui ada namanya sifat hams, ada namanya sifat jahar, ada namanya isti'la, ada namanya istifal dan lain-lain. Itu ya. Ada lagi kemudian dinamakan dengan sifat aridhah. Sifat aridhah itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Sifat yang kondisional. Sifat kondisional itu seperti analoginya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada teman mainnya. Andaikan ada nun sukun, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang pernah belajar ilmu tajwid, bertemu dengan hamzah maka dibaca dengan nun sukun, bertemu dengan hamzah dibaca idhar. Saya tulis ya, idhar. Apakah nun sukun bertemu dengan ba juga dibaca idhar? Dibaca apa? Iqlab. Udah pintar semuanya kok. Tapi ketika ada nun sukun bertemu dengan ba, bertemu dengan ta, apakah dibaca iqlab juga? Dia baca apa? Artinya Bapak dan Ibu sekalian, tidak
semua pertemuan antara nun sukun dengan 29 huruf semuanya dibaca idhar? Kan enggak. Ada yang nun sukun bertemu dengan huruf setelahnya dibaca idhar. Ada nun sukun bertemu dengan huruf setelahnya yang dibaca iqlab. Ada nun sukun bertemu dengan huruf setelahnya itu dibaca ikhfa. Artinya kondisional kan? Tidak semua nun sukun bertemu dengan setelahnya dibaca kadang idhar, kadang iqlab, kadang ikhfa, kadang idgham, tergantung ketemu dengan siapa. Ini yang dinamakan dengan sifat aridhah, sifat yang kondisional. Contoh lagi, huruf ro. Huruf ro dalam keadaan berharokat fathah dibaca tebal atau tipis? Tebal. Apakah semua kondisi ro itu tebal? Ketika ro dalam keadaan kasroh dibaca tebal atau tipis? Tipis. Artinya ro itu tidak semua kondisi dia dibaca tebal. Kadang dia tebal, kadang dia tipis. Itulah dinamakan dengan sifat aridhah, sifat yang kondisional. Bagi kita pemula, jangan pernah coba-coba belajar sifat aridhah dulu. Pastikan belajar apa? 17 makhraj dan 20 sifat asliyah, baru kemudian kita menginjak sifat aridhah. Sampai sini Bapak dan Ibu sekalian bisa difahami? Oke. Dicatat. Di foto sampai rumah itu bingung, ini apa maksudnya? Sudah ya, saya hapus ya. Oke, fokus 29 huruf. Bagi yang bermadhab 28 ataupun 30, nah, kita tidak membahas madhab yang 29, madhab 28 ataupun madhab yang 30. Di majelis ini kita ingin menyepakati bahwasanya jumlah huruf hijaiyah ada berapa? 29 huruf. Namun yang ingin saya tanya ke Bapak dan Ibu sekalian, dari 29 huruf itu huruf pertamanya siapa ya? Huruf pertama dari 29 huruf itu siapa? Huruf pertama dari 29 huruf itu siapa? Ini saya tulis dulu nih. Ini ya. Sebelum ini siapa? Ini siapa? Alif atau Hamzah? Alif atau Hamzah? Al-Imam Syekh Ahmad At-Tibi mengatakan wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai awwaluha hamzatun lakin sumiyat bi alifin majazan. Huruf yang pertama dari 29 huruf itu bukan alif, Bapak. Alif posisinya ada di bawah. Di bawah itu ada tulisan kayak gini nih, Pak nih. Siapa dia? Lam alif. Kok lam alif ya? Padahal lam sudah nanti kita pelajari, kok ada lam alif. Lam alif di bawah itu sebenarnya siapa? Alif. Karena alif, Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak bisa berdiri sendiri kayak gini nih. Ada kayak gini, Pak. Alif itu tidak mungkin bisa berdiri kayak gini nih. Alif akan aktif ketika ada alif sebelumnya berharokat fathah. Saya ulangi Bapak dan Ibu sekalian ya. Alif itu tidak mungkin sampai kapanpun itu dia berdiri sendiri kayak gini nih. Kayak gini nih, berdiri sendiri itu. Tidak mungkin sampai kapanpun. Alif akan aktif ketika sebelumnya berharokat fathah. Andaikan di dalam Al-Quran ada alif sebelumnya bukan fathah, maka alif itu hanya tertulis namun tidak terbaca. Contoh Bapak. Nah, ini dibaca apa di dalam Al-Quran, Pak? Mi'atun kan ya? Dibaca apa ini? Mi'atun. Di huruf mimnya ada alifnya? Dibaca panjang atau dibaca pendek ini?
Dibaca pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena alif sebelumnya bukan fathah. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran ataupun dalam tulisan Arab itu ada alif sebelumnya bukan fathah, maka alifnya hanya tertulis namun tidak terbaca. Biar tidak terbaca di dalam Al-Quran, muncul tanda sifar atau tanda kecil gitu, lingkaran kecil. Fungsinya untuk apa? Memberikan informasi bahwasanya alif itu hanya tertulis namun jangan terbaca. Sampai sini paham ya? Jadi alif itu posisinya ada yang di paling bawah nanti. Jadi huruf pertama dari 29 huruf adalah siapa? Hamzah. Saya ingin menyepakati di majelis ini, huruf pertama di dalam 29 huruf bukan alif, tapi siapa? Hamzah. Setelah itu siapa, Pak? Ba, terus ta, terus fa, terus jim, ha, terus kho, dal, zal, terus ro, zai, dan sin, shin, terus sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Habis mim nun, habis nun siapa? Siapa habis nun? Iya, ha. Habis itu waw, lam, alif, ya. Saya yakin Bapak itu kalau ngafal itu setelah mim dan nun siapa? Waw dulu. Padahal bukan waw dulu, tapi siapa? Ha dulu. Nanti kita bahas kenapa kok ha dulu baru waw. Ini dulu kita sepakati ya. Ya, inilah 29 huruf. Ada spidol selain hitam atau enggak ya? Kalau ada lebih baik, kalau nggak ada nggak masalah. Ya, ini 29 huruf. Huruf pertamanya apa ini? Hamzah. Saya tulis ya. Huruf keduanya tulisan aslinya baun. Kemudian taun. Kemudian saun. Kemudian siapa ini nama aslinya? Ini nama aslinya Hamzah. Hamzatun. Ini baun. Ini taun. Ini faun. Ini siapa? Siapa? Kok ja? Ayo, jadi setiap huruf itu jangan pernah diharakatin dulu nama aslinya. Kalau para ulama menamakan dengan asmaul hurufnya. Nama aslinya ini siapa? Jimun. Bukan ja, jimun. Ini siapa? Ha. Ini qaun. Ini dalun. Ini dalun. Ini siapa? Raun. Ini siapa? Ini siapa? Ya, ini boleh dibaca zayun, zai, boleh dibaca zaun, boleh dibaca zawun, boleh dibaca zayun. Huruf ini Pak ya, ini punya 4 nama ini. Apa saja? Zai, za, zau, zai. Saya ulangi. Huruf ini nih namanya siapa? Zai, terus za, terus zau, terus zai. Siapa namanya? Zai, za, zau, zai. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Oke, yang kita sepakati kita ngambil namanya yang pertama. Siapa namanya? Zayun. Silakan bagi Bapak dan Ibu sekalian bermadhab yang za, monggo saja.
Zau monggo saja, Zai monggo saja. Karena semua nama ini termaktub di dalam kitab-kitab para ulama, baik ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi ataupun ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jazari ataupun ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani rahimahumullahu taala. Ini namanya siapa ini? Sinun. Ini siapa nih? Shinun. Ini siapa? Sodun. Ini namanya siapa? Dodun. Ini siapa ya? Toun. Ini namanya Zoun. Ini siapa? Ainun. Ini Ghainun. Ini namanya siapa? Faun. Ini namanya Qafun. Ini namanya Kafun. Ini namanya Lamun. Ini namanya Mimun. Ini namanya Nunun. Ini namanya Haun. Ini namanya Wawun. Namanya Alifun. Namanya Alif. Ini Yaun. Ya. Yuk. Hamzah. 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 Ba ta sa. Ba ta sa. Ba ta sa. Jim ha kho. Jim ha kho. Jim ha kho. Dal zal. Dal zal. Dal zal. Ra zai. Ra zai. Ra zai. Sin shin. Sin shin. Kenapa kok baca shin? Shin. Baca shin shin. Sebenarnya itu sin itu tebal apa tipis? Shin tebal apa tipis? Wah, tebal dari mana? Makanya karena bibirnya itu berkibar, shin, suaranya jadi tebal gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, tebel itu apa sih? Coba tebel itu apa? Kalau buku kan ketahuan, kalau buku ada buku tebal, ada buku tipis gitu. Itu kan ketahuan. Ini hurufnya tebel, ini hurufnya tipis. Apa maksud tebal sama tipis dalam suatu huruf? Tebal itu adalah imtila'ul fam bisaut. Penuhnya mulut dengan suara. Jadi ketika suatu huruf Bapak ya, ini lidah gitu. Oke. Kalau sampai lidah, pangkal lidahnya naik, oke, maka lidah itu membentuk taqaur, membentuk cekungan, gitu ya. Ketika lidah itu membentuk cekungan, oke, maka suara itu banyak ngumpul di dalam mulut, Pak. Ketika suara banyak ngumpul di dalam mulut, maka suaranya menjadi tebal. Tapi kalau tipis, ini lidah, pangkal lidahnya tidak naik, membentuk cekungan nggak di dalam mulut? Tidak. Ketika lidah tidak membentuk cekungan di dalam mulut, maka suaranya tidak banyak ngumpul di dalam mulut, yang itu dinamakan dengan tipis. Jadi tebal atau tipisnya suatu huruf kaitannya apa, Pak? Ngumpul atau tidak ngumpulnya suara di dalam mulut. Tapi kalau buku kan ketahuan, ini ada buku tebal nih, ini ada buku tipis nih, ini ketahuan ini tebal, ini tipis. Untuk mengetahui tebal atau tipisnya suatu huruf kaitannya apa? Ngumpul atau tidak ngumpulnya suara di dalam mulut. Kalau suara banyak ngumpul di dalam mulut dinamakan? Tapi suara tidak banyak ngumpul di dalam mulut dinamakan? Tipis. Yang ingin saya tanyakan, shin itu tebal apa tipis? Nah, tipis. Kan gak banyak ngumpul dalam mulut. Ya coba shin. Banyak ngumpul dalam mulut gak? Enggak. Makanya jangan pernah membaca huruf shin. Ini gestur mulutnya. Shin. Sin sama shin ini kan sama-sama tipis, maka gestur mulut jangan pernah berubah. Oke ya? Yuk. Sin. Senyum. Sin. Shin. Saya sekarang baca ini loh ya. Shin.
Shin. Sekarang saya baca ini. Sin. 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 Ganti huruf. Shin. 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 Sin shin. Sin shin. Sin shin. Sin shin. Sebenarnya sin sama shin kan sama-sama ya. Gestur mulut tak berubah kan ya. Sudah dikasih mudah, Bapak pengennya susah. Sin shin. Sin shin itu. Kan susah itu sebenarnya. Kalau bisa mudah ngapain susah? Kita itu menghadap Indonesia itu apa? Kalau bisa dipersusah ngapain dipermudahan itu? Ayo, sin sama shin sama-sama tipis. Karena dia sama-sama tipis, Pak. Gestur mulut nggak usah berubah. Yuk, sin. 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 Shin. 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 Nggak usah shin. Shin. Ini loh nih. Sin sama shin sama-sama tipis. Berarti kalau tipis gestur mulut kan nggak berubah sebenarnya. Yuk, sin. Sin. Shin. Shin. Sin. Shin. Sudah, yuk. Sod. 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 Dod. Sod. Dod. Sod. Dod. Sod. Dod. Sod. Dod. Ta-dha. 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 Ain ghain. Ain ghain. Ain ghain. Fa qaf. Fa qaf. Fa qaf. Kaf lam. Kaf lam. Kaf lam. Mim nun. Bukan mim nun. Mim nun. Bukan nun. 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 Bukan nun lo ya. Bukan nun. Mang orang Indonesia itu sering untuk miring kok. Diajak lurus itu Anda nggak mau. Bukan nun. Nun. Yuk. Nun. Nun. Bukan nun. Nun. Lihat gestur mulut saya. Nun. 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 Mim nun. Mim nun. Mim nun. Ayo. Ha. 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 Waw alif ya. Waw alif ya. Waw alif ya. Ulangi ya. Hamzah. Hamzah. Ba ta sa. Ba ta sa. Ini gestur mulut jangan berubah. Ba ta sa. Ba ta sa. Jim ha kho. Jim ha kho. Jim. Jim. Ha. Kho. Gestur mulut saya berubah. Jim. Ha. Kho. Gestur mulut saya berubah? Kok nggak berubah sih? Yuk, lihat ini saya. Jim. Jim. Ha. Kho. Berubah nggak gestur mulut saya? Kenapa berubah? Karena ini tipis, 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 tebal. Yuk, jim. Jim. Ha. Kho. Kho. Jim. Ha. Kho. Gestur mulut saya berubah? Ya, lanjut. Dal-zal. 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 Ro. Zai. Ro zai. Ro zai. Gestur mulut berubah? Kenapa? Karena ro itu tebal. Oke, saya ulangi. Yuk. Ro zai. Ro zai.
Ra zai. Sin shin. Sin shin. Sad dad. Sad dad. Sad dad. Ta dha. Ta dha. Ain ghain. Ain ghain. Fa qaf. Fa qaf. Kaf lam. Kaf lam. Mim nun. Nun mulu dari tadi. Nun. Mim nun. Mim nun. Ha. Waw alif ya. Waw alif ya. Yuk, siapa yang mau baca? Ini nggak ada speaker lagi ya? Yang nggak ada mic lagi. Ya coba tanpa mic tapi suaranya kenceng. Siapa mau baca? Ini nama asli huruf loh ya. Jadi ketika ditanya suatu huruf itu pastikan jangan diharokati. Huruf apa itu? Huruf ba, bukan, tapi ba kan itu ya. Yuk, siapa yang mau baca? Enggak, saya tunjuk nih. Ayo coba Bapak. Dari awal sampai akhir ya. Hamzah. Zah. 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 Terima kasih. Ini jangan kalah sama MC dangdut itu ya. Itu haknya tuh cakep itu benar itu. Terima kasih. Ini itu ya. Kenapa hak itu punya sifat hams? Dia punya sifat rakhawah. Sempurnakan tuh haknya. Zah. Zah. Hamzah. Nah, coba lanjut. Ba ta sa. Ini hamzahnya itu kan. Ba ta sa. Ba ta sa. Ulangi lagi. Lanjut. Ha. 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 Hi. Hu. Bah. Bih. Buh. Bah. Bah. Bahmu. Bah. Itu ya, itu kan aliran, kan ngalir gitu ya. Ya. Bah. Bih. Buh. Bukan buh. 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 Nah, ini dibaca, ini siapa namanya? Ha. 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 Ulangi dari sini. Kho. Kho. Gestur mulut tidak berubah. Gestur mulut tidak narik. Tidak narik dan tidak monyong. Tapi dia normal. Kho. 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 Coba Bapak dan Ibu sekalian. Mulai dari huruf ba coba. Ba. Ini kan agak sedikit narik kan ya? Membaca huruf-huruf tipis itu dengan cara apa? Senyum saja Bapak. Makanya enak kok. Di antara 29 huruf yang tebal itu cuma 7. Berarti mayoritas cara membaca tipis yang paling mudah adalah Bapak senyum saja, gitu ya. Maka orang baca Quran sebenarnya banyak senyum. Kenapa? Mayoritas huruf adalah tipis, bukan tebal. Kan gitu ya. Makanya coba yuk. Ba. Ba. Ta. Sa. Senyum kan ya? Tapi ketika membaca huruf-huruf tebal, gestur mulut tidak narik, maksudnya tidak senyum, dan dia tidak monyong. Kho. Kho. Coba kalau disenyumkan. Kha. 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 Coba kalau monyong. Kho. Kho. Ya. Jadi kho itu dia tebal, tidak narik, dan dia tidak monyong. Tapi gestur mulut normal. Normal itu tidak narik dan tidak monyong. Kho. Kho. Oke, ulangi dari sini, Pak. Jim. Ha. Kha. Dal. 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 Nah. Zal. Ulangi. Zal. Ujung lidah keluarkan. Zal. 29 huruf itu yang ujung lidahnya berhak untuk dikeluarkan cuma 3 huruf, Pak. Dha, zal, sa. Saya ulangi ya. Dari 29 huruf yang banyak itu 29, yang ujung lidahnya harus keluar cuma 3. Apa itu? Dha, zal, sa. Ulangi apa? Dha, zal, sa. Selain 3 huruf ini dari 29 huruf, kalau Bapak membacanya ujung lidahnya keluar, maka lidahnya ilegal. Gitu ya.
Oke ya. Yang berakmanya cuma 3 ya. Dha, dzal, fa. Bukan legal lagi tapi wajib untuk dikeluarkan. Yuk. Dzal. Zal. Dza. Dzal. Zal. Coba ulangi. Zal. Zal. Ini dulu. Zal. Zal. Ra. Zai. 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 Sin shin. Sin shin. Ya. Ulangi. Sin shin. Sin shin. Sin shin. Sin shin. Sin shin. Yo, lanjut. Sad. 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 Ulangi. Sad. Dad. Ulangi lagi. Sad. Dad. Ta. Dha. Ujung lidahnya keluarkan. Dha. Ulangi lagi dari to. Ta. Dha. Ain. 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 Ini kalau saya asli Jawa, Pak. Asli Solo. Kalau bapak saya itu kalau baca Quran tuh alhamdulillahi rabbil alamin itu ya. Bukan nga tapi apa? A. Ain. Nama aslinya apa? Ain. Ain. Ghain. Ulangi. Ghain. Fa. 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 Qaf. 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 Af. Qaf. Qaf. Ulangi lagi. Qaf. Kaf. 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 Af. Kaf. Af. Kaf. Af. Af. Kaf. Kaf. Hmm. Lam. Mim. Nun. 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 Ini mazhab irja. Mazhab irja itu apa sih? Dikembalikan dulu, jangan nun. 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 Ya. Ha. Waw. Apa? Waw alif ya. Wawu atau waw ya? Wawu atau waw ya? Waw. Ingin saya pertegas ini. Ini nih namanya wawu atau waw? Waw. Hah? Waw. 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 Kan dari aslinya wawun. Kan bapak itu dari awal tadi kan? Ini ya. Mensukunkan huruf akhir ya kan ya? Nama aslinya siapa? Hamzah tun. Dibaca apa? Hamzah. Nama aslinya baun dibaca ba. Nama aslinya taun dibaca ta. Nama aslinya siapa? Faun dibaca fa. Nama aslinya siapa ini? Jimun dibaca jim. Kok sampai sini nama aslinya wawun dibaca wawu. Loh kok wawu? Wow. Ini ya, ini namanya apa? Wow. Terus? Alif. Ya. Nah, sekali lagi Pak dari atas. Hamzah. Ba. Ta. Ta. Terus. Jim. Ha. 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 Terus. Kha. 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 Dal. Dal. Ra. Zai. Sin. Sin. Ulangi. Sin. Sin. Sad. Dad. Ta. Dha. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Ha. Waw. Alif. Ya. Satu lagi saya mau baca. Tadi Bapak di sana ketawa terus. Coba Pak. Monggo Pak. Ini gimana? Ini gini. Oh. Isi sedikit. Katanya di belakang yang gembira sekali. Oh, sorry. Hamzah. Zah. Zah. Tadi dulu. Ini anaknya tuh siapa ini? Ketawa seneng banget lihat. Yuk, Zah. Zah. Hamzah. 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 Hamzah.
Zah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sih. 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 Hamzah. Hamzah. Ayo ulangi. Hamzah. Ya. Ba. Ba. Ta. Jangan tak. Jadi sebenarnya itu bukanya mulut itu seberapa gede sih? Senyum aja ya. Ya. Kalau sampai lebih dari segini, Pak, itu biasanya huruf itu akan berubah sifat dari sifat tipis menjadi tebal. Ya, coba ba. Ba. Kalau mangapnya gede ba. Jadi tebal suaranya kan ya. Maka membuka suatu huruf kan gitu ya. Infitahul fam, bukanya huruf tuh segini aja. Ba. Ba. Ya, ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Ta. Sa. Ta. Jangan ta. 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 Sa. Itu ya. Ulangi lagi. Ba. Ta. Sa. Terus. Jim. 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 Bapak fokus kepada wastul lisan, tengah lidah ini ketemu dengan langit-langit mulut bagian atas. Ini tengah lidah ini bertemu dengan langit-langit mulut bagian atas. Jim. 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 Ha. Kho. Kho. Tebelen. Kho. Dal. Zal. Ro. 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 Zai. 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 Ulangi lagi. Zai. 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 Kita pakai yang ini, Pak ya. Zai. 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 Ulangi dari sini. Za. Ini, yang ini. Ro. Zai. Terus. Sin. Shin. Ulangi lagi. Sin. Shin. Keren. Sin. Sod. Sode. Sod. Sode. Sod. Dod. Ta. Dha. Ain. Ghain. Fa. Qa. Qa. Qaf. Ulangi. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Nun. Itu yang bikin ketawa tadi. So sweet sekali. Bukan nun. Dimonyongkan dulu. Nun. 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 Tarik. Nun. Nun. Tapi jangan nun. Iya. Nun. 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 Ulangi dari sini. Mim. Nun. Ha. 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 Wow. Lam. Alif aja. Oh. Alif. 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 Ya. Ulangi lagi dari sini. Ha. Wow. Alif. Ya. Jazakumullah khairan. Wah, jazakallah khairan. Berikutnya boleh saya tunjuk? Iya, tunjuk aja, Pak. Rizky mana Rizky? Belajar sini Ki. Belajar Ki, sini Ki. Iya, jangan ketawa mulu. Setelah ini saya hapus ya. Tolong dihafalkan ini. Ya, ntar kalau nggak hafal jangan pulang itu ya. Lagi, belajar Ki. Ini tolong dihafalkan nih sebelum pulang ini ya. 29 huruf nih. Ini kalau nggak hafal jangan pulang nih ya. Ya. Putranya, Pak? Bukan. Oh, bukan. Murid. Lihat sini sebelum dihapus. Hamzah ya? Ini nih. Hamzah dulu ya? Sama Hamzah. Hamzah. Ulangi. Kan? Hamzah. 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 Suara yang jelas. Ulangi. Hamzah. Ulangi lagi. Hamzah. Ya. Ba. Jangan bua. Ba. 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 Ulangi lagi. Ba. Ta. Sa. Ya. Ha itu. Bukan. Ada titiknya di sini. Jim. Jim. Ulangi lagi. Jim. Ais. Ha. Ulangi lagi. Ha. Ya.
kho, Ya. zal, Oh, bukan. dal, Dal. dal, Dal. dal, za, zal, Ulang lagi. zal, ro, Jangan ro. ro, Sebenarnya takrir atau getarannya huruf ro itu berapa sih? Sekali saja, marratan wahidah. Jadi ro itu punya sifat yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Apa itu sifat takrir? Kan itu ya. Takrir atau bergetarnya huruf ro itu marratan wahidah. Hanya sekali saja getaran, jangan lebih dari 2 kali. Ya, ro, ro, ro. ro, Jangan ro, 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 ro. ro, Getarannya kurangi. Getaran itunya ro, sekali lagi. ro, Getarannya kurangi lagi. ro, Jangan ro sekali. Ro, 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 ro. apa? Lagi terus. Ro, Ulangi lagi. ro, Ya, ro, ulangi. ro, Ayo. za kan itu ya. Zai, Terus. sin, shin, Jangan shin, shin, shin. oh, Senyum. shin, Tapi jangan shin. shin, Terus. sod, Sod. sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, wa, Bukan wa. waw, Apa? waw, ain, alif, iya. Oke, jazakumullah khairan. Udah Pak ya? Coba kita lihat Pak. Ini kalau ada pulpen spidol warna lain enak sebenarnya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian lihat. Ini nama aslinya siapa? Baun. Nama aslinya siapa? Baun. Nama aslinya siapa? Taun. Ini siapa? Jimun. Ini siapa? Ini siapa? Lihat saya Pak, 29 huruf itu kerangka tulisan huruf mengambil dari nama asli huruf. Saya ulangi Pak ya. Kerangka tulisan, ini kan kerangka tulisan ini ya. Oke, kerangkanya kan ya. Oke. Kalau yang bawah-bawah itu nama aslinya ini. Kerangka tulisan huruf itu pasti mengambil salah satu di antara huruf aslinya huruf. Ini ya, contohnya baun. Diambil baknya kan ya. Jadi kerangka tulisan. Contohnya huruf ta ini ya. Taun kan ya. Diambil taknya ini menjadi apa? Kerangka tulisan. Contoh lagi, jimun. Ini ya, jimun ini. Yang diambil jimnya, yaknya atau mimnya? Jimnya di. Salah satu di antara nama asli ini hurufnya dijadikan apa? Kerangka tulisan. Kecuali siapa? Hamzah. Hamzah itu memang masya Allah itu ya. Coba lihat sendiri. Semua huruf, setiap hurufnya terdiri dari 3 huruf. Saya ulangi, setiap huruf terdiri dari 3 huruf. Coba ini dilihat. Baun terdiri dari berapa huruf? Apa saja? Ba, alif, hamzah. Oke. Dalun terdiri dari berapa huruf? Apa saja? Dal, alif, lam. Setiap huruf terdiri dari 3 huruf. Dan salah satu di antara hurufnya diambil menjadi kerangka tulisan. Kecuali siapa? Hamzah. Sudah berapa huruf nih? Yang lain berapa? Yang lain 3, hamzah 1 pun hurufnya tidak dijadikan kerangka tulisan. Makanya di dalam ilmu tajwid, apalagi kalau belajar ilmu qiraat, maka hamzah mempunyai bab sendiri namanya babul hamz. Bab hamzah. Coba aja kalau ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata dinamakan dengan mad. Mad wajib muttasil. Kalau ada mad bertemu dengan hamzah di lain kata dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kalau ada hak dhamir setelahnya ada hamzah maka dibaca dengan mad silah. Oh iya kan?
Hamzah itu punya bab sendiri. Sampai kemudian ada Hamzah ketemu Hamzah di kosakata a'jami. Kan gitu ya. Bagi orang Arab, Bapak dan Ibu sekalian, Hamzah itu huruf yang sulit. Sudah satu Hamzah aja sulit, ketemu dua Hamzah terlalu sulit untuk dibaca, maka nanti muncul dalam kaidah ilmu tajwid namanya tashil, meringankan Hamzah yang kedua, dibaca a'jami. Jangan dibaca a. Orang Sunda cukup mudah untuk baca a. Coba aja ketemu orang Arab a gitu, sulit bagi orang Arab. Makanya kalau ada pertemuan dua Hamzah, kalau nggak ditashil, dinakal, dihadzaf, diibdal, kan gitu ya. Jadi kalau ada ketemu dua Hamzah itu bagi orang Arab sulit gitu ya. Andaikan orang Arab itu punya istri orang Sunda itu, kan gitu ya. Itu tuh niruin orang Arab niruin gitu susah. Makanya dalam ilmu tajwid, terkhusus dalam ilmu qiraat, kalau ada pertemuan dua Hamzah, biasanya kalau nggak ditashil, dinakal, dihadzaf atau diibdal. Apa itu ya? Nanti kita bahas insyaallah. Itu ya. Oke, kembali ke sini. Setiap hurufnya terdiri dari 3 huruf. Kecuali siapa? Hamzah. Hamzah sudah boros sekali nih. Terdiri dari 4 huruf, satu pun hurufnya tidak dijadikan kerangka tulisan. Terus ini kenapa dia diminta ditemenin mulu nih? Ini loh Pak nih. Ini kenapa nih alif itu minta ditemenin sama lam? Ada nggak Pak di dalam metode apapun itu lamnya dihilangkan gitu? Ada Pak? Nggak ada. Pasti lam, alif. Pertanyaannya, kenapa kok alif minta ditemenin sama lam? Kok nggak iseng-iseng aja dia minta ditemenin sama jim gitu? Jim lam, kan gitu ya? Atau ditemenin sama ba lam. Kenapa dari dulu sampai sekarang itu kalau belajar ilmu tajwid waw lam alif? Pertanyaan, kenapa alif harus ditemenin sama lam? Koalisi yang tidak pernah pecah loh itu, gitu ya. Alasannya kenapa? Jangan ngomong dari sononya ya. Kenapa ini alif mesti ditemenin sama lam, nggak sekali-kali ditemenin sama yang lain? Karena faktor balas budi, gitu ya. Jadi nanti kalau kita dalam belajar lamu ta'rif, contohnya belajar lamu ta'rif, al-qalamu, sebenarnya ini nggak ada alifnya, dibaca al-qalamu, ya. Sebenarnya ini tidak ada alifnya, maka dibaca apa ini? Al-qalamu. Dalam kaidah ilmu tajwid mengatakan al-arabi la yabda'u bis sawakin wa la yantahi bil mutaharrikat. Bahasa Arab itu tidak bisa dimulai dengan sukun. Salah satu di antara larangan dalam kosakata bahasa Arab itu dimulai dengan sukun. Bahasa Arab Pak, kalau bahasa Jawa enggak. Endok, nah, gitu ya. Nama orang-orang itu enjang, kan dimulai dengan sukun itu. Bagi orang Arab enggak bisa Pak. Makanya karena tidak bisa dimulai dengan sukun, maka butuh volunteer, butuh yang bantu agar dia itu kebaca. Siapa yang bantu? Alif. Maka dibaca apa? Al-qalam. Ya, lam ditolong sama alif. Lah giliran belajar ini tajwid itu, alif itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Sampai kapanpun alif tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Akan bisa berdiri dengan 2 konsep. Satu apa? Ada alif sebelumnya fathah. Pasti itu. Oke ya. Alif itu akan aktif ketika ada alif sebelumnya fathah. Di awal tadi saya katakan, kalau ada alif di dalam Al-Quran sebelumnya bukan fathah, maka rumusnya hanya tertulis namun tidak terbaca, gitu ya. Konsep yang pertama. Konsep yang kedua, alif itu ditemenin sama siapa? Lam. Kenapa kok lam bantu? Lam balas budi, bukan cocokologi Pak ya, karena memang riwayatnya seperti itu. Oke, tayyib. Inilah 29 huruf. Ada yang mau diskusi? Tafadhol. Tapi kelihatannya saya pernah lihat Bapak di mana ya? Oh, tayyib. Tayyib, tafadhol. Kalau urutan dari huruf hijaiyah ini berarti kan sudah baku ya Ustaz? Baku, tar dulu. Siapa yang membakukan ini? Nah, itu
itu pertanyaan saya. Seorang ulama bernama Nasr bin Asim Al-Laythi. Tapi pengen saya balik pertanyaan itu yang biasanya itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu siapa yang membakukan ya itu ya? Ini pertanyaan yang harus saya balik sebenarnya. Ini siapa yang membakukan? Seorang ulama bernama Nasr bin Asim Al-Laythi. Siapa nama ulamanya? Nasr bin Asim Al-Laythi. Siapa ulamanya? Nasr bin Asim Al-Laythi. Siapa namanya? Nasr. Ini Nasrun. Nasr bin Asim Al-Laythi. Nasr bin Asim Al-Laythi, Bapak dan Ibu sekalian, punya guru. Gurunya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Boleh dibaca Ad-Duali, boleh dibaca Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali. Nasr bin Asim Al-Laythi punya guru. Siapa gurunya? Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali punya guru namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya guru. Siapa gurunya beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini dulu ya. Ya, Nasr bin Asim Al-Laythi punya guru. Gurunya siapa? Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali punya guru namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya guru namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilahnya. Di zamannya Nasr bin Asim Al-Laythi, Bapak, itu sebenarnya nggak ada titik-titik kayak gini ini, nggak ada. Kayak gini tuh nggak ada ini. Ya. Mana ba, mana tak, mana sa, mana sin, mana shin itu nggak ada kayak gini nih. Kalau Bapak itu belajar kitab kuning itu ngomongnya apa? Kitab gundul. Itu nggak gundul, masih ada titik-titiknya, masih ada beberapa harokat. Ini gundul pelontos kayak gini. Mana ba, mana tak, mana sa, Pak? Nggak ada. Zamannya Nasr bin Asim Al-Laythi itu tidak ada, hanya berbentuk rangka tulisan kayak gini. Dan itu tidak ada titik, tidak ada harokat apapun. Benar-benar gundulnya gundul pelontos. Dan diurutkan oleh beliau itu siapa? Nasr bin Asim Al-Laythi. Dari 29 huruf, kenapa kok pengurutannya seperti ini? Pertama karena faktor kesamaan fisik. Coba ba, ta, sa fisiknya sama atau beda? Sama. Jim, ha, kho fisiknya sama atau beda? Sama kan ya. Jadi dari ba sampai huruf lam, Nasr bin Asim Al-Laythi mengurutkan huruf ini karena faktor kesamaan fisik. Yang kedua karena faktor kesamaan makhraj. Mim sama nun makhrajnya sama-sama di mana? Yang pernah belajar tajwid? Kok bibir? Emang kalau nun bibir? Nah. Coba mim sama nun sama-sama satu makhraj. Makhraj tadi? Oh iya kan teorinya lemah kan kayak gitu kan. Makanya butuhnya kita selesaikan ini urusan teori. Sama di mana? Lidah. Emang mim di lidah? Nun. Ayo. Mim sama nun punya perbedaan. Tapi dia punya persamaan. Sama-sama di mana? Keluar dari mana? Di mana? Oh bukan hidung. Bukan hidung. Mentang-mentang saya pegang hidung itu hidung, bukan. Mim sama nun keluar dari mana nih? Al-khaysum. Al-khaysum itu bukan hidung, pangkal hidung. Jadi Bapak itu kalau puasa kayak gini nih, ada 7 rongga, 7 lubang yang tidak boleh dicolok-colok secara sengaja. Apa itu 7? 1, H. Tapi kalau ibu-ibu kalau masak gini, batal nggak ya? Kenapa nggak batal? Karena tidak sampai makhraj huruf kho.
Kan gitu ya. Jadi batalnya masuk sesuatu secara sengaja di rongga yang pertama ini karena faktor apa? Karena masih di sini. Batalnya itu ketika sudah sudah sampai makhrajnya kho di mana? Nah, itu nanti kita pelajari. Yang kedua ini, dua lubang ini. Terus kalau ngupil kayak gini doang, Pak, batal apa enggak nih? Batal enggak ini? Batal ketika kapan ini ngupil kayak gini? Sampai ke al-khaysum, pangkal hidung. Jadi ilmu fikih itu sebenarnya nyambung ke ilmu tajwid. 7 rongga, 7 lubang yang ketika secara sengaja dimasukkan kayak gitu membatalkan puasa. Salah satunya ini nih. Ngupil itu bahasa Indonesianya apa sih, Pak? PCR, mau PCR antigen itu kan sudah. Coba kalau sini. Emang kalau antigen sampai sini, Pak? Ada antigen gitu? Enggak kan ya? Mana yang dicolok? Makhraj huruf kho. Batal enggak? Batal. PCR. Kamu PCR di sini doang. Sampai mana? Sampai ke al-khaysum. Maka batal atau tidak? Batal. Itu ya. Nah, mim sama nun sama-sama satu makhraj. Makhrajnya di mana? Al-khaysum. Inilah yang menyebabkan huruf ha didahulukan daripada waw. Kenapa? Biar waw, alif dan ya ngumpul satu makhraj. Makhrajnya di mana, Pak? Waw alif ya makhrajnya di al-jauf. Makanya Bapak dan Ibu, setelah mim dan nun apa? Ha. Kenapa kok ha? Agar waw, alif dan ya ngumpul satu makhraj. Makhrajnya di mana? Al-jauf. Jadi Nasr bin Asim Al-Laitsi mengurutkan 29 huruf hijaiyah ini karena faktor apa pertama? Samaan fisik dari huruf ba sampai huruf lam. Ini kan fisiknya sama semuanya itu. Baru kemudian yang kedua karena faktor kesamaan makhraj. Andaikan Nasr bin Asim Al-Laitsi mengurutkan huruf hijaiyah ini berdasarkan kesamaan fisik, ini loh mim, nun ini ngapain di sini? Kan nun ini kan secara fisik sama atau tidak dengan ba ta sa? Sama loh. Namun diturunkan di bawah karena faktor apa? Biar ngumpul satu makhraj. Paham sampai sini, Pak ya? Loh, terus kok sampai kepada kita kok ada titik-titiknya ini? Nah, siapa yang nulis? Muridnya murid beliau. Nasr bin Asim Al-Laitsi punya murid namanya Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri punya murid namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Pak ya? Jadi zamannya Nasr bin Asim Al-Laitsi, kerangka tulisannya benar-benar tidak ada titik, tidak ada harokat. Ada harokat itu ketika nanti zamannya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang beliau meninggal di tahun 70 atau 75 Hijriah. Ini ya. Jadi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi punya guru. Siapa gurunya? Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri punya guru namanya siapa? Nasr bin Asim Al-Laitsi. Punya guru namanya Abul Aswad Ad-Duwali. Punya guru namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya guru namanya. Nah, sebenarnya ini loh terjaganya keilmuan di dalam Islam karena faktor silsilah sanad. Termasuk kita nanti akan di akhir nanti kita akan talaki surat Al-Fatihah yang nyambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang Bapak tahu bagaimana cara baca Nabi? Tahu atau enggak? Enggak tahu kan? Kenapa? Tidak melihat Nabi. Loh, kok bisa tahu bagaimana cara bacanya Nabi? Ya sudah melalui silsilah sanad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak sekali murid yang dinamakan dengan para sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Oh, berarti bacaan Nabi kayak gini kali. Ini kan perkiraan sebenarnya, Anita. Perkiraan by riwayat yang kemudian diteorikan para ulama dengan kondisi seperti ini. Oke ya? Sudah, Pak? Ada yang tanya lagi? Yang lain? Kalau perbedaan antara ada yang 28 dan yang 30 itu masa Ya, selesaikan. Selesaikan urusan 28 29 ya. Oke ya. Oke, selesaikan 28 29. Yang di 28 berarti ada satu yang harus dibuang siapa? Alif. Alif buang. Namun urutannya bukan
hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal. Kita sepakat urutan seperti ini jumlahnya 29 huruf, kita sepakati namanya huruf hijaiyah. Berarti yang Bapak tanyakan 28, ada satu yang hilang. Siapa yang hilang? Alif. Ini dinamakan dengan huruf abjadiyah. Huruf abjad. Ya, namanya huruf abjad. Nah, coba nih Bapak nih. Karena urutannya bukan hamzah, ba, ta, sa, tapi abjad. Abjad, hawaz, hutti, kalamun. Jadi urutannya yang Bapak tanyakan 29 huruf dinamakan tadi apa? Huruf abjad. Abjad itu kan sudah masuk dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah urutannya bukan seperti ini, tapi urutannya ini. Abjad, hawaz, hutti, kalamun. Saya ulangi. Yuk, abjad, abjad, hawaz, hutti, hutti, kalamun. Abjad, hawaz, hutti, kalamun. Berarti urutannya apa Pak? Hamzah, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun. Sampai bawah nanti ada banyak lagi. Ini fungsinya itu apa Pak? Kalau kita analogikan fungsinya untuk angka. Kalau kita angka Romawi apal Pak? Ini angka Romawi berapa Pak? Ini? Ini? Oh, kebanyakan nonton bioskop ini kelihatannya. Loh Bapak tahu kan ya? Tapi kenapa huruf abjad kok nggak hafal? Abjad, hamzah ini 1, ba ini 2, jim ini 3, dal ini 4, ha ini 5, waw ini 6, zai 7, ha 8, to 9, ya 10, kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50. Saya mau nonton bioskop berarti berapa? Coba kalau saya pengen mau nonton bioskop itu dengan konsep 21, berarti bisa KA. Saya mau nonton KA. KA itu apa sih? 21 ya. Itu ya. Ini keilmuan dalam Islam yang hari ini hilang gitu ya. Maka kalau Bapak lihat Facebook Riung Hufat itu, laporan di Facebook itu, ini ada daurah pertemuan pertama. Nanti ditulis itu pertemuan hamzah. Apa pertemuan hamzah? Pertemuan pertama. Kemudian pertemuan ya, berarti pertemuan keberapa itu? Pertemuan ke ya, berarti pertemuan ke 10. Kita angka Romawi hafal, angka abjad tidak hafal. Padahal ini adalah keilmuan yang muncul di dalam Islam. Maka para ulama ketika menuliskan syair, maka menulis syair jumlah baitnya ada berapa? Pakai huruf-huruf abjadiyah. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Atfal mengatakan, oh saya lupa ya, abyatuhu naddun bada, abyatuhu naddun bada. Jumlah huruf, jumlah bait di dalam Tuhfatul Atfal ada naddun bada. Naddun bada itu berapa? Oh ternyata 61. Atau Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan abyatuha qafun wa zayun fil adad. Jumlah bait yang aku tulis, kata Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, qaf zai. Oh, qaf itu 100, zai itu 7, berarti 100 tambah 7 berapa? 107 bait. Nah, para ulama itu kalau nulis syair itu jumlah baitnya ada berapa? Memakai konsep huruf abjadiyah yang jumlahnya 28 huruf. Jadi dipetakan ya, 29 huruf namanya huruf hijaiyah. Fungsinya untuk baca Quran. 28 huruf namanya huruf abjadiyah. Fungsinya untuk nulis angka, rumus angka. Gitu Pak ya. Jadi perdebatan 28, 29 kita selesaikan. Namun metode Umi saya sering lihat di pojok situ tuh. Hitung aja Pak, halaman 20, 40 ada 30 huruf hijaiyah.
Kenapa? Karena faktor ada yang ganda. Yang pertama siapa coba kalau belajar Umi? Alif. Sudah di sini ada alif, di sini ada lam. Nah, berarti alifnya ada berapa? 2. Ngapain lamnya? Oh, alifnya 2. Sudah di atas ada alif, di bawah ada lam alif. Padahal lam alif sejatinya adalah alif juga. Makanya bagi yang bermadhab 30 huruf berarti pasti di situ ada yang mengganda, berpoligami. Oke, sampai sini ada yang diskusi lagi? Jam 6:30 lebih. Tafadhal. Tadi kan disampaikan bahwa alif itu tidak bisa bunyi kalau tidak ada fathah. Terus? Sementara di ayat-ayat pembuka itu, ayat-ayat di surah pembuka contoh Al-Baqarah itu alif lam, itu dibaca alif lam. Ya. Itu dinamakan al-huruf al-muqatta'ah atau namanya fawatihus suwar. Nah, fawatihus suwar dia mempunyai kaidah sendiri. Fawatihus suwar atau dinamakan dengan al-huruf al-muqatta'ah di dalam Al-Qur'an jumlahnya ada berapa? Ada 14 huruf. Kata Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan wa yajma'ul fawatihal arba'asyar silhu suhairan. Kata beliau apa? Jumlah fawatihus suwar ada 14. Yang ada di depan-depan surat itu, Pak. Tidak semua surat ada, kan gitu ya. Apa saja itu? Silhu suhairan man qata'ka. Dari 14 itu terumuskan alif, ini alif ya. Alif itu dibaca 1 harokat. Kemudian ada hayyun tahuro. Ha, ya, to, ha, ro. Itu dibaca 2 harokat. Kemudian ada naqasa asalukum. Apa naqasa asalukum? Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ini dibaca 6 harokat. Ain boleh 4, boleh 6. Pokoknya rumusnya kayak gini. Nah, membaca fawatihus suwar, bagaimana cara membaca fawatihus suwar? Maka kembalikan ke asmaul hurufnya. Nama aslinya siapa ini? Alif. Ya sudah dibaca alif. Alif lam mim. Jadi kondisi huruf alif di situ dikembalikan kepada kaidah aslinya ini. Dia kenapa kok bisa berdiri sendiri? Karena di situ ada alif, lam, dan mim. Ini punya kaidah sendiri sebenarnya, Pak. Kaidah membaca fawatihus suwar dikembalikan kepada nama asli dari 29 huruf itu yang kata para ulama menyebutkan dengan istilah asmaul hurufnya. Ini dibaca bukan alama. Berapa kali kalau saya itu ngetes jamaah ini dibaca apa? Alama. Kok alama gitu ya. Dibaca apa? Alif lam mim. Alif itu 1 harokat, lam itu 6 harokat, mim 6 harokat karena dia menjadi mad lazim. Kayak gitu Pak ya. Baik, ada yang lain? Cukup atau lanjut? Mau lanjut nggak bawa tulisan sampai rumah juga lupa itu, kan itu ya. Saya itu sering diomelin sama Ustadz Sidik gitu kalau di Yapit itu ya. Hantu tuh jipeng, apa jipeng itu? Ngaji kuping. Setiap kuliah nggak bawa catatan. Kalau saya tuh kalau kuliah itu, saya ngapal itu Pak. Saya hafal itu. Mencoba untuk saya hafal, jarang nulis gitu ya. Tapi pastikan Pak, nggak bawa alat tulis sampai rumah hafal Pak ya. Gitu. Ya, jadi seringkan kita untuk ngafal. Luar biasa kok. Kehidupan kita tidak mungkin lepas dari sesuatu yang harus dihafal, kan gitu ya. Ngafal Quran insya Allah mudah. Ngafal apapun mudah, kan gitu ya. Jadi jangan terlalu fobia dengan ngafal. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau diskusi lagi? Gimana Pak DKM? Mau lanjut? Sampai jam 7. Nanti pertemuan berikutnya Bapak dan Ibu, kan gitu ya. Ini pastikan bisa istiqomah ya. Jangan sampai besok ketemu mukanya beda lagi. Waduh, kalau mukanya beda lagi saya ngeri itu. Ujung-ujungnya balik lagi ke sini. Ya. Maka ingin saya pastikan ini yang ada di sini kalau berkurang jangan gitu. Nambah biarin. Kalau yang nambah nanti kan dia akan mengikuti ini direkam kan gitu ya. Suruh lihat rekaman.
Jangan sampai pertemuan Ahad besok mukanya baru. Bingung saya mau ngelanjutin materi, sementara materi kemarin nggak paham. Semua materi ini Pak nanti berkorelasi ke berikutnya nanti. Contohnya, Bapak setelah ini kita bahas makhraj, ini kan 29 huruf. Setiap huruf pasti punya satu tempat keluar. Namun ada 4 huruf yang dia keluar dari 2 makhraj. Bapak dan Ibu nggak paham urusan makhraj, sudah bisa saya pastikan nggak paham sifat. Pasti nggak paham sifat, gitu ya. Sifat asliyah yang kita bicarakan ya. Sudah makhrajnya nggak paham, pasti sifat asliyah pun nggak paham. Sifat asliyah nggak paham, akan berimplikasi kepada sifat aridhoh. Agak sedikit pusing nanti. Contohnya gini Pak, contohnya saya pengen analogikan. Tadi nun sukun bertemu dengan hamzah, dibaca apa ya? Dibaca apa? Kenapa nggak dibaca idgham aja? Gua mau idgham gitu. Bisa nyalah saya nggak? Nun sukun bertemu dengan hamzah dibaca apa? Kenapa nggak dibaca idgham aja? Alasannya? Apa? Dari sononya. Coba nun sukun ketemu hamzah dibaca. Kenapa nggak idgham aja? Apanya? Tasdid yang mana ya? Bukan. Ayo, siapa yang bisa berargumen ini? Kenapa nun sukun ketemu hamzah dibaca idhar? Yang beda makhraj lah. Nun sama hamzah beda makhraj. Alasannya kenapa? Nun di mana nun? Makhrajnya nun ujung lidah. Hamzah tenggorokan bagian mana? Pangkal. Ujung lidah dengan pangkal tenggorokan jauh atau dekat? Jauh. Karena makhraj huruf pertama yaitu huruf nun dengan huruf yang kedua jauh makhrajnya, gak mungkin bisa diidgham, gak mungkin diiqlab, gak mungkin diikhfa, harus diizhar. Kenapa? Litaba'udil makhraj, jauhnya makhraj. Tahu jauh dekatnya makhraj dari mana? Teorinya. Nggak paham makhrajnya nun di mana ya? Kok gak tahu kan gitu ya. Hamzah nggak tahu gimana mau menentukan dia idhar atau idgham. Jadi dibacanya idhar karena faktor apa? Jauhnya huruf pertama ke huruf yang kedua. Untuk tahu jauh atau dekatnya belajar makhraj. Kan gitu ya? Jadi pastikan besok pertemuan besok ini wajah-wajah ini tetap bertahan di sini meskipun kagak dong gitu ya, minimal ada sedikit yang didapatkan gitu ya. Karena nanti setelah ini kita bahas makhraj, kemudian bahas sifat asliyah, sifat aridhoh. Ketika nanti praktek enak sekali Pak. Saya yakin setiap praktek itu ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Bapak kurang hames. Itu kalau belum belajar teori nanti nanya hames itu apa saja kan gitu ya. Pertemuan berikutnya Bapak kurang hames, kemarin hames itu apa ya kan gitu ya. Nah, jadi kita dari awal kita tertibkan aja dulu, kita bahas teori-teori. Ketika nanti ada perlu yang dikoreksi kan gitu ya, mati dikeluarkan teori-teorinya kan gitu ya. Maka kaidah kita mutqinun fil fahm wa dhabitun fil hifdz, harus paham terkait dengan teori baik diroyah ataupun riwayah. Oke, tinggal 15 menit lagi. Saya mau pengen lanjut makhraj. Berarti nggak nyampe ini waktunya. Malah terputus. Ada diskusi? Oke. Apa itu? Ya. Oh, ini kan nyambung kan sebenarnya. Nun sukun bertemu dengan huruf setelahnya. Kita sepakati huruf hijaiyah berapa? 29 ya. Nun sukun akan bertemu dengan huruf setelahnya. Bertemu dengan berapa huruf? Apakah bisa bertemu dengan 29 huruf? Apakah nun sukun itu bisa bertemu dengan seluruh 29 huruf? Bisa? Bisa enggak? Enggak. Nun sukun bertemu dengan berapa huruf? Hanya bisa bertemu dengan 28 huruf.
Siapa yang tidak bisa ketemu dengan alif? Siapa yang tidak bisa ketemu dengan nun? Kok saya jawab duluan ya. Alif. Kenapa Pak? Alif. Ingat, alif itu akan aktif ketika alif sebelumnya fathah atau ditemenin oleh lam. Dan alif itu Pak, sampai hari kiamat nanti alif itu pasti sukun. 29 huruf Pak. Dari 28 hurufnya itu kondisinya bisa berharokat dan dia bisa sukun. Contohnya nih Pak, Mbak bisa berharokat ya? Dibaca apa? Ini kalau disukunkan kayak gini bisa? Bisa. Semua huruf 28 huruf selain alif bisa ke dalam keadaan berharokat dan dia bisa dalam keadaan sukun. Alif Pak, sampai kapanpun itu tidak mungkin bisa berharokat. Kalau sampai ada fisik alif berharokat, sejatinya dia adalah hamzah. Jadi untuk membedakan mana hamzah mana alif gampang saja. Ini siapa Pak? Tahu dari mana? Nggak ada harokat. Karena alif itu pasti sukun. Sebenarnya harokat itu berapa sih? Harokat berapa Pak? Jumlah harokat berapa? 6 lagi, banyak amat 6 ya. Gurunya siapa ini? Harokat berapa Pak? Harokat cuma 3. Apa itu? Fathah, kasroh, dhammah. Harokat itu kan bergerak itu ya. Kalau sukun, jangan ngomong sukun itu mati loh ya. Kapan dia dikuburin itu mati kan itu ya. Sukun itu bukan mati Pak, sukun itu diam. Makanya kalau kita ada yang pernikahan gitu ya, kita mendoakan kepada pengantin apa itu, semoga menjadi keluarga yang sakinah, sukun, semoga menjadi keluarga yang mati kan gitu ya. Sakinah itu kan tenang, sakinah itu diam. Dan Pak, kita dulu kesini dulu. Harokat itu bergerak, sukun itu diam. Makanya saya tidak terlalu sepakat kalau membuat istilah nun mati sebenarnya. Karena huruf itu dalam keadaan berharokat awdah wa atam wa ajal. Huruf itu ketika dalam keadaan sukun mana lebih jelas kok sifatul hurufnya kok. Coba ini. Baca Pak. Apa ini? Ini habis lagi. Dulu. Coba Pak. Apa ini? Udah saya kasih harokat nih. Apa? Oke. Kalau huruf sin ini dalam keadaan sukun dibaca? Coba. Sa. As. Sa. As. Lebih jelas dalam keadaan berharokat atau dalam keadaan sukun? Sukun. Siapa yang ngomong tadi ini mati? Itu ya. Huruf itu ketika dalam keadaan sukun dia awdah wa atam wa ajal wa azhar, malah lebih jelas sifatul hurufnya. Itu ya. Ya nggak masalah lah. Yang penting karena di Indonesia punya istilah sendiri, nun mati ya wis lah itu. Namun saya biasanya memakai istilah nun sakinah atau nun sukun gitu ya. Oke ya. Nah, harokat itu kan cukup 3 kan, fathah, kasroh, dhammah. Sukun itu harokat itu bukan sih? Bukan. Harokat itu punya lawan namanya sukun. Sukun itu punya lawan namanya harokat. Harokat dengan sukun itu lawan sampai kapanpun kan gitu ya. Nah, alif Pak pasti kondisinya sukun, tidak mungkin bisa berharokat. Kalau sampai ada Bapak ketemukan di dalam mushaf terbitan Indonesia, saya ngomong jelas ya, mushaf terbitan Indonesia, kata Ustaz Rahman katanya alif itu nggak mungkin berharokat. Nah, itu ada di mushaf Indonesia, ada alif berharokat. Sebenarnya dia siapa? Hamzah. Baik ini dia nanti hamzatul wasl ataupun dia hamzatul qata. Nah, itu ya, kalau dalam Al-Qur'an ada alif, ada harokatnya, fisiknya fisik alif kok berharokat, maka dia sejatinya siapa? Hamzah. Loh, terus kalau alif gimana? Alif itu pasti sukun dan akan bisa terbaca ketika sebelumnya berharokat fathah atau nanti dia bertemu dengan lam. Udah itu. Ya. Jadi pertanyaannya nun sukun
hanya bisa bertemu dengan 28 huruf. Siapa yang tidak bisa ketemu? Alif. Kenapa? Loh, nun itu nun sukun, kan nun sukun judulnya. Bertemu dengan alif. Alif itu notabene adalah sukun. Sukun ketemu sukun, namanya iltiqa'us sakinaini. Pertemuan dua sukun itu nggak bisa, Pak. Tapi nanti ada kaidah tersendiri. Nun sukun ketemu dengan alif yang notabene sukun, sukun ketemu sukun nggak bisa. Dalam berkeluarga juga sama, Pak. Sukun tadi artinya apa? Diam. Diam ketemu diam. Suami diam, istri diam. Bisa itu nanti rumah tangganya berjalan? Kan enggak. Inilah analogi ketika ada nun sukun ketemu dengan alif. Begitu juga mim sukun. Mim sukun itu akan bisa ketemu dengan berapa huruf? 28 huruf. Alif tidak dibaca. Maka Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wal mimu intaji qabla al-hija la alifin layyinatin lidil hija. Alif kakak dibahas. Begitu juga ketika lam. Lam sukun dalam pembahasan al itu hanya bisa bertemu dengan 28 huruf. Alif tidak bisa ketemu dengan lam sukun. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau diskusi lagi? Loh, ini kan pembahasan sifat aridhoh sebenarnya ini. Sifat aridhoh punya korelasi kemana? Sifat asliyah ataupun makharijul huruf. Maka saya tekankan lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau belajar tajwid pertama jangan belajar ahkam, jangan belajar izhar, jangan belajar idgham, jangan belajar ikhfa, jangan belajar iqlab duluan. Belajar apa? Makhraj dan sifat asliyah huruf. Karena hukum-hukum seperti ini akan dibahas di sifat aridhoh. Sifat aridhoh itu harus faham terkait dengan makhraj dan harus faham terkait dengan sifat asliyah, karena ada korelasi antara sifat aridhoh kedua materi besar ini. Pastikan selesaikan di Ramadan ini makhraj secara teori dan praktek faham, dan sifatnya juga pun faham. Oke, taib? Sudah? Jazakumullah khair. Ini kita 4 sampai 5 kali pertemuan loh ya. 4 kali 5 pertemuan. Saya harapkan bisa istiqomah. Tolong besok bawa alat tulis. Alat tulis. Nah, mau pakai papan tulisnya seperti ini atau mau pakai apa namanya? Saya bawa tablet sebenarnya tadi kan itu. Kalau mau pakai Infocus bisa. Kan gitu ya. Oke itu ya. Tolong nanti disiapkan, dimatangkan. File ataupun materi sudah saya share ke Pak Bakti. Tinggal nanti diminta. Makhraj ada 400 atau 500 halaman. 400 atau 500 gitu ya. Makhraj itu, Pak. Sifat asliyah sekitar 200 sampai 300 halaman. Sifat aridhoh sekitar 200 atau 300 halaman. Kalau pengen dijilid itu sekitar mau 1000. Ini mau naik cetak kan gitu ya. Mau naik cetak. Sekitar itu. Makanya diminta sama DKM selesai 4 kali pertemuan. Mantap ya. Mau 1000 halaman diselesaikan. Tapi dalam kaidah fikih mengatakan mala yudraku kulluh la yutraku julluh. Enggak bisa diambil semuanya, yo jangan dibuang semuanya kan gitu ya. Jadi materi kita itu materi secara global saja. Nanti kalaupun dilanjutkan, kita lanjutkan pasca Ramadan kan gitu ya. Globalnya sudah paham, secara rinci akan kita bahas di pasca Ramadan insyaallah. Tapi itu ya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Naqtatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertemuan sebelum besok kita sampai 7:30 Pak ya. Sesuai dengan diskusi kita dengan DKM sampai 7:30. Kenapa ini jam 7? Saya jam 8 membuka khataman 30 juz yang nanti kemudian ditutup oleh Syekh Muhammad Ihsan Ufik dari Qatar nanti, gitu kan? Jadi saya sampai jam 8 sampai jam 10:30 ada khataman 30 juz bersama dengan 51 hafidz Al-Qur'an insyaallah. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.